Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Si Kumbang Jaya Farm. Apa kabar para subscriber? Mudah-mudahan Anda diberi kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Di video kali ini kita akan membahas penyakit berak hijau ya, atau kolera. Nah, penyakit ini sering membuat resah para peternak ayam, bukan hanya ayam broiler. Bahkan ayam bangkok, ayam kampung itu bisa juga terjadi berak hijau. Faktor penyebabnya itu ada dua seperti biasa. Yang pertama, non-infeksi atau tanpa penyakit, seperti ayamnya nggak mau makan dan yang lain. Selanjutnya karena infeksi Pak, atau karena penyakit. Jadi ayam itu kena kolera karena sudah kena penyakit yang lain duluan seperti ND, AI, malaria, dan sebagainya. Oke, selanjutnya penularan penyakit kolera ini atau berak hijau ini bisa terjadi antara lain karena kontak langsung maupun tidak langsung. Penularan tidak langsungnya dapat ditularkan melalui pakan, minum, peralatan, petugas kandang, dan tanah yang terkontaminasi bakteri. Penularan dapat terjadi juga melalui kontak dengan hewan yang membawa penyakit kolera tersebut, misalnya tikus dan lalat. Nah, makanya di sini Anda harus jaga kebersihan kandang, jangan sampai banyak tikus beranak pinak, dan jangan sampai lalat terlalu banyak di kandang Anda. Caranya apa? Beli obat lalat saya. Ya, ayam broiler yang sakit akan mengeluarkan bakteri, terutama melalui kotorannya atau fesesnya bahasa kerennya, Pak. Bakteri yang masuk ke dalam tubuh ayam akan berkembang biak, terutama dalam saluran pencernaannya. Ya. Selanjutnya ketika ayam sudah berak nih bakterinya. Nah, bakterinya inilah akan menjadi pembawa penyakit bagi ayam-ayam yang sehat lainnya. Makanya selalu saya bilang, penyakit ayam broiler itu kebanyakan berasal dari kotorannya. Jadi kalau Anda mau sembuhkan ayam broiler Anda itu dari penyakit apapun itu, cara pertama adalah Anda harus buang dulu kotorannya, Pak. Ya. Anda harus buang dulu kotorannya yang menumpuk di bawah itu. Setelah itu baru Anda semprot dengan desinfektan dan baru Anda obati ayam Anda. Dengan itulah Anda baru bisa lihat perubahan pada ayam broiler Anda yang sedang sakit. Lanjut kepada kolera tadi. Penyakit kolera dapat menyerang ayam pada semua umur. Nah, ini gejalanya saya jabarkan. Yang pertama, penurunan nafsu makan. Yang kedua, lesu. Yang ketiga, diare. Awalnya itu encer kekuningan kemudian berwarna hijau. Itu biasanya disertai lendir, Pak. Ya. Yang keempat itu ini sangat susah dilihat, peningkatan frekuensi pernafasan, jadi kayak terengah-engah gitu. Nah, yang kelima, jengger dan pialnya membengkak berisi yang kayak keju, tahu nggak Pak? Kayak keju dan agak keras gitu loh, padat. Nah ya. Nah, yang keenam itu warna kulit ayam broilernya itu atau ayam yang lainnya apapun yang tersangkut kolera itu jadi ungu, kayak kebiruan. Terkadang muncul pas ayam itu, misalnya ayamnya besoknya mati nih Pak, itu kulitnya berganti tuh jadi keunguan dan kebiru-biruan. Ya, itu terlihat biasanya pada jengger ayamnya tersebut. Penyakit kolera dapat terjadi dalam bentuk akut. Akut ini parah Pak, sehingga gejala klinis yang muncul terlihat beberapa jam sebelum terjadi kematian. Maksudnya di sini ini pokoknya gejalanya itu muncul belum lama gitu Pak. Misalnya gejalanya muncul 1 jam kemudian ayamnya mati. Penyakit kolera dapat berlangsung selama 3-4 minggu Pak.
Jadi untuk para peternak ayam broiler ketika melihat gejala penyakit kolera atau berak hijau ini pada ayam broiler Anda, dan kebetulan ayam broiler Anda ini sudah pas untuk dipanen, sebaiknya panen habis. Jangan dilakukan penundaan. Apalagi sudah dilakukan bedah bangkai misalnya oleh PPL Anda, dan PPL Anda sudah memastikan oh ini kolera. Jadi hati-hati Pak ya dengan penyakit ini. Bisa membuat Anda rugi gitu loh. Cara menangani penyakit ini antara lain, satu, jangan menumpuk bangkai ayam broiler yang mati di dalam kandang. Kalau perlu bakar. Yang kedua, seperti biasa, isolasi ayam broiler dengan gejala ringan, bahkan berat. Kalau yang berat sebaiknya disembelih saja, dipotong saja. Kalau pengobatan itu dapat diberikan, Anda bisa pakai yang namanya, saya sebutkan saja mereknya, itu Neomeditril, dan Anda bisa gunakan juga misalnya ayamnya sudah diobati, kan ayamnya perlu vitamin, Anda bisa berikan Supralit, bisa berikan Vitastress dan Solvit. Jadi ini untuk yang menunjang, jadi ayamnya nggak kekurangan vitamin gitu. Pengobatannya itu harus dilakukan secara tuntas. Jadi jangan kasih antibiotiknya yang Anda berikan itu sehari kasih, sehari enggak, sehari kasih, sehari enggak. Itu bisa berbahaya Pak ya. Nah selanjutnya biosecurity harus ketat Pak. Anak kandang jangan sembarangan bawa teman ke kandang. Misalnya main kartu, tidur di kandang segala macem. Kalau anak kandangnya nggak apa-apa tidur di kandang. Yang bermasalah ini kalau orang luar datang ke kandang Pak. Entah dia dari pasar, main ke kandang. Apalagi kan jangan dianggap remeh lah kandang open house misalnya gitu kan. Walaupun terlihat seperti kandang buruk gitu loh Pak, jelek. Jadi mentang-mentang jelek gitu sembarangan masuk. Enggak Pak, bahaya. Walaupun jelek, isi dalam kandang ayam open house itu ratusan juta. Bisa buat Anda rugi ratusan juta gitu loh. Jadi pantau itu. Siapapun yang masuk batasi. Kalau perlu nggak perlu itu ada orang yang masuk ke kandang itu Pak. Mau ngapain sih masuk ke kandang gitu loh. Nggak ada datangkan uang juga. Bukan berarti pelit ngeliatin ayam, bukan. Ya, apakah kalau Anda rugi dia ikut ganti gitu loh. Apakah Anda tahu dia bawa umpan apa? Kadang orang ini gampang tersinggung tapi nggak mikirin orang lain. Biasanya begitu ya. Jadi itulah tentang penyakit kolera. Kalau Anda tidak benar dalam menangani penyakit ini, Anda bisa rugi besar Pak ya. Sekian dulu dari saya di channel Sikumang Jaya Farm. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa bagi yang ingin membeli obat lalat, WA 0831 6046 5158. Oh ya, lain kali mungkin kita bisa live bareng-bareng ya, tanya jawab. Saya akan coba nanti buat live stream mungkin di saat waktu santai, dan Anda bisa bertanya langsung kepada saya. Bukan bertanya, kita belajar bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.